membaca doa mengawali pembelajaran pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Kita berdoa, mudah-mudahan dilancarkan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran lebih jauh, Pak Guru absen dulu nama-namanya. Silahkan acungkan tangannya ya. Rika Aulia, Hadir. Rindi, Hadir. Serli Hikmayanti, Hadir. Putri Anjani, Hadir. Julia Dwi Kiranti, Hadir. Eka Putri Nopianti, Hadir. Cika Rusmayanti, Hadir. Binar, Hadir. Afifah Zahra, Hadir. Muhammad Anjas Asnur, Kevin, Faiza Zulfa, Muhammad Isnur, Ristiani. Hadir. Oke ya, ada semua pada pagi hari ini? Hadir. Ya, oke, kalau hadir semua, saya ucapkan terima kasih. Saya tanya lagi, belajar apa hari ini? Sejarah kebudayaan Islam. Oke, kita akan memasuki periode yang kedua, yaitu sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Sebelum memasuki materi ini, Pak Guru ingin menanyakan materi kemarin yang sudah kita pelajari. Ya, kalian masih ingat materi yang kemarin? Masih. Ya, Pak Guru mau tes dulu apakah kalian belajar atau tidak. Ya, oke, siap? Ya. Tanya lagi, siapa yang membawa agama Islam? Ya, satu orang yang angkat tangan. Siapa yang membawa agama Islam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar ya. Siapa yang membawa ilmu tauhid? Nabi Ibrahim. Nah, berarti kalian lupa ya? Lupa atau tidak? Ya, siapa yang mengenalkan ilmu tauhid? Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekarang saya tanya lagi, apa kewajiban setiap muslim? Menunaikan ibadah. Apa kewajiban setiap orang muslim? Ibadah puasa, apa lagi? Salat. Apa lagi? Zakat, puasa, dan melaksanakan ibadah haji. Ya, oke. Melaksanakan ibadah haji. Itu adalah kewajiban yang dilakukan bagi umat Islam. Ya. Oke, saya rasa pembelajaran kemarin kita sudah pelajari bagaimana bangsa Arab dirubah oleh Nabi Muhammad SAW mengenai tauhid. Bagaimana bangsa Arab dirubah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah menjadi bangsa yang memiliki peradaban ya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang. Oke, lihat di sini ya, sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah itu terbagi menjadi dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Ya, apakah dakwah itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim? Wajib atau tidak? Wajib ya. Wajib ya. Dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Oke. Pak Guru tidak perlu jelaskan lebih jauh tentang materi ini karena kita akan menggunakan metode yang disebut dengan role playing atau bermain peran. Nanti kalian dibagi kelompok, kemudian dari kelompok itu masing-masing memerankan beberapa ketokohan
kelompok yang lain siap untuk menganalisa dan memberikan pertanyaan. Paham? Siap? Ya, kalau ada yang tidak jelas sebelum kita bagi kelompok silahkan tanyakan. Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Jelas. Materi yang kemarin sudah jelas? Tidak perlu diulang? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa menanamkan nilai-nilai sejarah pada awal perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah yang utama adalah memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kita berdakwah tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Jadi kunci yang ditanamkan oleh Rasulullah adalah memberikan keteladanan yang baik. Bisa kalian berdakwah untuk semua orang? Insya Allah yakin ya? Ya, yakin? Ya, insya Allah ya, insya Allah. Kalau insya Allah itu biasanya tandanya tidak yakin ya? Ya, oke. Kita akan bagi kelompok, beberapa kelompok diskusi. Judulnya sama, yaitu sejarah dakwah Rasulullah. Tugas kalian adalah mempraktekkan, memerankan bagaimana proses dakwah pada masa Rasulullah, atau memerankan para sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka mengajak umat Muslim untuk umat-umat non Muslim untuk bergabung memeluk agama Islam. Oke, kemarin kan pertemuan yang lalu Pak Guru sudah kasih materi apa yang harus kalian cari dan harus kalian kumpulkan. Pada kesempatan ini silakan kalian ke kelompoknya, kembali ke kelompoknya masing-masing untuk kita berdiskusi dan melakukan kegiatan diskusi kelompok atau kita melihat sejauh mana pengetahuan yang telah kalian peroleh selama pemberian tugas tersebut. Oke, silakan menempati kelompok-kelompok yang sudah Pak Guru bagikan nama-namanya kemarin ya. Oke, siap? Oke, teman kalian akan mempraktekkan ketokohan tentang bagaimana proses dakwah pada masa Rasulullah, kaum kafir Quraisy yang diajak memeluk agama Islam. Kelompok yang lain silakan memperhatikan, menyimak dan mencatat poin-poin yang penting. Kemudian nanti silakan bertanya dan menyimpulkan atau mempresentasikan hasil daripada kegiatan yang dilakukan oleh teman Anda. Bagaimana, siap? Siap. Oke, saya Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari praktek pembelajaran diskusi pada kesempatan yang lalu dan pada hari ini mereka mau tampil. Oke, sebelum tampil kita kasih aplaus dulu ya, sama-sama ya. Oke, Pak Guru persilakan untuk memulai kegiatan praktek bermain peran. Silahkan. Silakan perhatikan yang lain, teman-teman kalian mempraktekkan dan tunggu giliran kalian. Kalau hari ini mereka yang di depan, maka selanjutnya adalah kalian yang mempraktekkan dengan materi yang sama. Oke, siap? Siap. Oke. Untuk apa kau memanggil kami di sini? Aku akan menyampaikan berita gembira kepada kalian, Berita apa itu? yaitu berita tentang agama baru, yaitu Islam. Apa itu agama Islam? Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Muhammad? Muhammad adalah Nabi Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam dan berdakwah. Apakah kalian mau masuk agama Islam?
Jadi apakah kalian ingin masuk Islam? Ya. Tidak. Jangan percaya kata-katanya. Kenapa kau seperti itu? Kata omongan dia, ayo kita berbondong-bondong masuk Islam. Ayo. Ya. Ayo. Baiklah. Ayo. Ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi peran yang dibawakan oleh teman-teman kalian. Ya, cukup lumayan bagus ya, walaupun mungkin penjiwaannya masih ada yang setengah-setengah atau ada yang sangat menjiwai. Di lain kesempatan kita akan memperbaikinya lebih bagus dan mempersiapkannya sebaik mungkin. Oke, kita akan kasih aplaus sekali lagi buat teman kalian yang sudah memerankannya dengan baik dan benar. Oke. Bagaimana? Masih semangat belajar? Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. P5 Pancasila. Oke, kita lanjut ya untuk merefleksi kegiatan bermain peran tadi. Dalam kesempatan ini Pak Guru persilakan kalian dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk bertanya pada kelompok yang telah memerankan tadi apa kira-kira yang ingin kalian tanyakan. Pak Guru persilakan, siapa yang mau bertanya lebih dulu? Ya, oke, dari kelompok 2 ya. Ya, silakan. Mengapa kaum kafir Quraisy susah masuk Islam? Ya, pertanyaan luar biasa. Jadi pertanyaannya untuk kelompok 1 itu ya. Untuk kelompok 1, mengapa kaum Quraisy susah masuk Islam? Silakan dijawab. Karena mereka malu mengakui keburukan mereka dan malu juga mengakui kebenaran agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan bagus ya. Ada dari teman kalian yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2 tadi? Silakan. Karena mereka gengsi menerima agama baru yang menurut mereka merusak agama yang ada. Luar biasa ya, agama. Mereka gengsi memeluk agama baru ya. Ada lagi? Ya, silakan. Karena mereka terlalu mempercayai kepercayaan nenek moyang. Ya, oke. Itu adalah pertanyaan tadi ya, yang menjawab pertanyaan dari teman Anda, kenapa bangsa Quraisy susah memeluk agama Islam. Jadi secara spontan kalian sudah paham bahwa untuk menyebarkan agama Islam pada bangsa Quraisy itu sangat luar biasa susah. Bahkan terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy terhadap keluarga Nabi, sahabat Nabi yang memeluk agama Islam. Sehingga orang-orang yang masuk dalam as-sabiqul awalun, mereka kadang-kadang mengalami tekanan, mereka mengalami penyiksaan, bahkan terjadi kelaparan. Dan kemudian Rasulullah mengambil inisiatif memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk pergi hijrah. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy itu sangat melakukan penindasan yang luar biasa terhadap umat muslim. Mana pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu yang pertama diperkenalkan kepada istri beliau, yaitu Khadijah, dan seterusnya. Begitu pula penyebaran agama yang nanti akan disampaikan secara terang-terangan. Oke, sampai di sini paham ya? Ya, pada kesempatan ini kelompok yang lain akan bersiap untuk memerankan peran baru pada kesempatan yang akan datang ya. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, oke, kita akan lanjut pada materi kita tentang bagaimana sejarah dakwah Rasulullah SAW dengan mengamati video pembelajaran. Dari video pembelajaran itu kalian silakan menganalisa, mengamati apa yang telah kalian peroleh dari materi ajar tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ya, masih dalam periode Mekah. Oke, Pak Guru
LKPD sebagai bahan kalian untuk mengerjakan dan memahami sejauh mana tentang materi peradaban sejarah Rasulullah pada periode Mekah. Ya. Siap ya. Sebentar kalau dulu bukakan videonya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah LKPD-nya sudah dapat semua? Sudah punya semua? Ya, di situ tugas kalian adalah menganalisa video pembelajaran ini. Pak Guru akan putarkan video pembelajaran. Simak baik-baik apa yang kalian peroleh dari video tersebut. Paham? Pertanyaan tidak? Tidak paham ya? Ya, karena kita sudah lakukan ini, saya rasa tidak akan banyak mengalami kesulitan buat kalian. Jadi saya harapkan kalian mampu menggunakan kemampuan dan pengetahuan kalian dengan semaksimal mungkin. Oke. Kita lihat video pembelajarannya. Baginda Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, tahun 610 Masehi. Saat itu kondisi dunia baik di wilayah Arab maupun belahan dunia lainnya bagai berada di bibir jurang neraka yang membuat manusia melangkah cepat menuju Ini adalah kebiasaan kegiatan yang pernah kita pelajari pada masa lalu ya, pada pertemuan yang kemarin, yaitu bangsa Arab menyembah patung dan berhala. Ya, ada yang kita sudah bahas. Maka adalah masa biasa yang Kemudian ini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, ya. Wahyu pertama diwahi Hira. Oke, kalian paham. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq sampai ya ayat 1 sampai 5. Oke. Kita lanjut. Kemudian ini yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Haritha. Ya, kemudian Abu Bakar dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam Al-Qur'an. Ya, oke. Dia bahkan sudah mengajak teman-teman bisnisnya yang rata-rata Abu Dzar lalu pulang. Ya, itu kemudian Nabi Muhammad SAW mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Nabi taala. Muhammad SAW mengajak para sahabat-sahabatnya untuk memeluk agama Islam. Oke? Ya. Ya, ini kemudian dan seterusnya banyak para budak-budak yang masuk dalam agama Islam. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Kemudian Amr bin ya, kemudian Zaid bin Utsman bin Affan. Itulah adalah golongan orang-orang yang masuk Islam. Jadi dalam video pembelajaran ini kalian silahkan mencari garis-garis besar apa yang ingin disampaikan dalam video pembelajaran ini. Pak Guru kasih kesempatan 10 menit. Bisa? Siap? Paham ya video pembelajarannya? Ya, video pembelajarannya adalah mengisahkan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Silakan Anda kerjakan LKPD. Waktunya 10 menit. Perhatikan lagi di sini ulasan dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Jadi yang pertama Nabi Muhammad SAW memperkenalkan atau menegakkan tauhid, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan. Tuhan cukup satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang akhlak mulia. Jadi kalian sebagai pelajar harus memiliki akhlak yang baik di dalam lingkungan sekolah
sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tentang persamaan derajat antar sesama. Jadi kaum muslimin itu di dalam agama Islam semuanya sama, derajatnya sama, kedudukannya, yang membedakan cuma amal dan ibadahnya. Yang membedakan hanya imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah mengajarkan ibadah mahdoh atau ibadah yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Paham? Sampai di sini ada yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Kalau ada silakan angkat tangannya, ya. Ya, Pak Guru akan kasih reward dan penilaian. Yang berani menjawab dan berani menyimpulkan berarti mendapatkan nilai bagus. Oke? Siapa? Oke, silakan. Berdiri ya, supaya semangat. Ya, ini teman kalian mempresentasikan hasil dari pembelajaran. Menyimpulkan. Oke, silakan. Dalam berdakwah seharusnya memberikan keteladanan sikap dan perbuatan harus sesuai agar orang-orang yang kita ajak berbuat baik dapat mengikuti ajaran kita. Ya. Bagaimana? Setuju? Kalau berdakwah harus sesuai dengan amal perbuatan. Jangan kita berdakwah mengajarkan kebaikan tapi kita sendiri tidak baik. Ya, luar biasa, pintar teman Anda ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan materinya? Ya, silakan berdiri dulu ya. Ya. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim, jadi sampaikanlah walau itu hanya satu ayat yang engkau tahu. Jadi kita semua wajib untuk berdakwah. Ya, luar biasa ya. Intinya bahwa dakwah itu adalah kewajiban bagi semua umat muslim. Termasuk kita wajib tak berdakwah? Wajib ya. Walaupun yang kita tahu hanya ayat-ayat yang pendek. Yang kita tahu cuma Al-Fatihah, maka itu wajib kita mendakwahkannya, atau wajib kita mengingatkan teman-teman kita dari hal yang buruk menuju hal yang baik, yang malas belajar menuju yang rajin belajar. Dakwah kita ya. Kalian rajin belajar atau tidak? Rajin. Contek atau tidak? Bohong ya. Oke, kita kembali lagi. Ada lagi tak yang mau menyimpulkan materinya pada kesempatan ini? Silakan, kalau ada. Ya, silakan. Ya, silakan. Kita harus menyampaikan kebaikan itu penuh dengan tantangan, maka diperlukan kesabaran, keberanian dan mental yang kuat. Kuncinya adalah percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Ya, oke. Ya, bagus sekali analisanya. Jadi ketika kita berdakwah tentunya akan mengalami berbagai macam rintangan dan hambatan. Seperti tadi teman kalian ketika mempraktekkan mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk Islam, ada yang menentang, ada yang mengancam, bahkan ada yang sampai mereka tidak mau memeluk agama Islam. Tapi proses dakwah harus terus dijalankan karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan pertolongannya pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ya, dari kesempatan ini saya rasa Pak Guru sudah bisa simpulkan bahwa kalian memahami pembelajaran. Terbukti teman-teman kalian sudah bisa mempresentasikan. Pak Guru cukup menambahkan bahwa proses dakwah pada masa Rasulullah SAW yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dilakukan kepada para keluarganya, keluarga dekat, sahabatnya. Kemudian turunlah ayat yang kemudian memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Dalam proses dakwah ini, Nabi Muhammad SAW banyak mengalami hambatan dan rintangan, tetapi karena keteladanan beliau dalam kemauan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini agama Islam sampai di Indonesia. Itu adalah merupakan keberhasilan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang nggak memeluk agama Islam? Senang. Apa kitabnya agama Islam? Al-Quran ya. Berapa jumlah rukun iman?
umat Islam. Paham? Paham ya? Tidak ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan akhiri pembelajaran. Nanti LKPD-nya Pak Guru lihat, kumpulkan. Kemudian seperti biasa, apabila kalian menyukai pembelajaran ini, ya sebentar Pak Guru kasih ya. Ya, kalian jika menyukai pembelajaran ini, silakan nanti kumpul lembar seperti ini. Tetapi kalau kalian tidak menyukai pembelajaran ini atau menganggap bahwa pembelajaran ini tidak berkesan buat Anda dan ingin metode yang baru, maka silakan ini ya, memberikan tanda jempol ke bawah. Bagaimana, siap? Siap. Jangan pernah takut dan malu, karena kita semua adalah manusia yang selalu harus belajar memperbaiki kesalahan menuju kebenaran. Paham ya? Paham semuanya ya? Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Yakin? Yakin. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Pak Guru persilahkan ketua kelas untuk membacakan doa sebagai penutup. Pak Guru persilahkan ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum